auladakum salasata khisal. Ajarkan anak kalian 3 perkara. Apa itu Rasul? Diajarin apa nih? Nama-nama ikan? Enggak darurat harus tahu nama-nama ikan. Diajarin apa yang paling penting wahai Rasul? Salasat khisal, kata Nabi, 3 hal. Anak kamu pastikan kamu sudah mengajarkannya, menanamkannya 3 perkara. Yang pertama, alimu auladakum mahabbat nabiyikum. Ajarkan kepada anak kalian rasa cinta kepada nabi kalian. Ajarin anak kamu biar punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Itu 1. Yang kedua, alimu auladakum mahabbat ahli baiti. Kata Nabi, ajarkan kepada anak kalian rasa cinta kepada keluargaku, kepada anak keturunanku, kepada dzurriyyahku. Yang ketiga, alimu auladakum Al-Quran. Ajarkan kepada anak kalian Al-Quran. Dalam riwayat mahabbat qiraatil Quran. Ajarkan kepada anak kalian rasa cinta terhadap Al-Quran. Yuk kita bahas satu-satu. Apa yang disampaikan Nabi ini teman-teman dipraktekkan oleh orang-orang yang mendapatkan didikan langsung dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Anak-anak dari kecil-kecilnya mereka cinta sama Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu mereka buat anak-anak mereka mencintai Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan kalau anaknya masih bayi suka dibawa sama bapaknya, kalau bapaknya lagi duduk-duduk bersama dengan Nabi besar Muhammad. Kalau lagi ada majelis gitu barengan sama Nabi, mereka suka bawa anak-anaknya, bayi-bayinya. Nabi bu kalau ngelihat anak kecil suka diambil sama Nabi, didudukin di pangkuan Nabi. Sampai saya baca di dalam kitab, kalau nggak salah Bushrul Karim apa ya, salah satu dari kitab-kitab fikih, ada 14 anak yang pernah kencing di pangkuan Nabi Muhammad. Kebayang ya? Kalau pernah dikencingin sama 14 anak bayi yang digendong, berapa banyak kira-kira? Betapa seringnya Nabi Muhammad memperlakukan anak-anak kecil dengan perlakuan yang sangat-sangat indah. Yang bayi-bayinya digendong, kalau udah agak besaran, anak-anak itu kalau ketemu sama Nabi Muhammad, mereka mendekat, mereka ucap salam. Kadang-kadang juga Nabi yang duluan ucap salam. Nabi pernah lewat di jalanan, kelihatan ada anak kecil lagi mainan air, 2 tahun 3 tahun, mainan air, ada air masukin, semburin, sembur-sembur. Nabi jalan ngeliatin nih anak kecil lagi mainan,
sendirian. Kesian Nabi sama dia. Walaupun Nabi sibuk, tapi Nabi selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan anak-anak. Ini juga satu perhatian para ibu, jangan sok sibuk sama anakmu. Udah deh nak, situ aja, udah kerjain aja tuh, kerjain di sini. Mama nih lagi sibuk scroll Shopee. Mau beli satu kerudung aja udah 3 hari nggak ketemu juga. Sampai keranjang belanjaannya 99 plus. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Anak kamu buat mainan sendiri, kadang sibuk dengan gadgetnya. Biar gak ngerepotin orang tuanya, kamu kasih tab, kamu kasih handphone, kamu setelkan televisi. Nggak gitu caranya muslimah, nggak gitu caranya mukminah. Anakmu amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kamu perlakukan dengan seindah-indahnya. Nabi kurang sibuk apa teman-teman? Tapi ngelihat anak mainan sendirian, Nabi gak sampai hati. Nabi ikut main bersama dengannya. Nah, kamu sibuk apa sih? Ayolah, Ustazah, saya sibuk mempersiapkan masa depan anak-anak saya. Saya harus kerja, Ustazah, persiapkan sekolahnya, biaya kehidupannya. Bu, jangan sampai kesibukanmu memikirkan masa depan anakmu, kesibukanmu mempersiapkan masa depan anakmu, membuatmu kehilangan anakmu di masa sekarang. Jangan sampai kesibukanmu mempersiapkan masa depan anakmu membuat anakmu kehilangan dirimu di masa sekarang. Camkan itu. Nyesel kamu nantinya. Betapa waktu begitu mudah berlalu. Tiba anak-anak muda besar. Dari anakmu yang selalu kepengen ikut kemana kamu pergi, tiba-tiba kamu sudah ada di masa di mana kamu berharap anakmu ikut kamu dan dia menolak ajakanmu. Betul? Nggak usah deh mah, nggak usah ikut ya mah. Ya Allah, ayo. Jangan sibuk untuk anakmu. Luangkan waktu, luangkan cinta, luangkan rasa. Biar anak kamu ngerasa kamu menyayanginya. Saya pernah sering ditanya, Ustazah, apa kewajiban orang tua? Satu kalimat, Ustazah. Emang orang-orang kan kadang nanya itu pakai jadi PR gitu. Ustazah, satu kata untuk orang tua. Kenapa harus satu kata? Ustazah, satu kalimat. Kewajiban orang tua. Hanya boleh satu kalimat nih. Baik. Kewajiban orang tua paling utama adalah mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sang anak lewat kasih sayangnya kepada mereka.
dia sayangi anaknya, sampai ketika anak sudah tahu dan merasakan kasih sayang tersebut, dia bisa bilang, "Nak, mama sayang sama kamu, tapi kamu harus tahu sayangnya Allah kepadamu lebih daripada sayangnya mama sama kamu. Nak, mama sayang sama kamu, mama cinta sama kamu, tapi kamu harus tahu, nak, cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad kepadamu lebih besar daripada cinta dan kasih sayang mama kepadamu." Tapi kalau anak nggak dikasih kasih sayang, bagaimana bisa kamu mengatakan hal semacam itu? Nah, mama sayang sama kamu. Kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang mama sama kamu. Allah suka marah-marah, mah. Allah suka ngomel ya, mah. Allah suka nggak peduliin saya ya, mah. Repot jadinya. Kenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada anakmu lewat kasih sayangmu kepada mereka. Nabi lewat di jalanan ngelihat anak kecil mainan air. Nabi ikut bermain bersama dengannya. Dimasukkannya air ke mulut beliau, kemudian beliau berkumur dengannya, maksudnya gitu. Habis itu Nabi menyemburkannya ke wajah anak tersebut. Anaknya kegirangan, lompat-lompat, seneng bener diajakin main. Bu, Kak, Dek, sebagai orang tua kamu tuh suka mikirnya kejauhan. Kamu berpikir membelikan mainan untuk anak-anakmu, bahkan yang mahal-mahal, sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Enggak gitu caranya. Cara yang sebenarnya adalah bermainlah bersama dengan mereka. Mereka lebih perlu dirimu daripada puzzle. Mereka lebih perlu dirimu daripada apa ya, mainan zaman sekarang, daripada Lego. Mereka lebih perlu kamu daripada mainan mahal apapun. Mereka perlu kamu. Walaupun sekedar bermain dengan uang koin, walaupun sekedar bermain dengan tisu, walaupun sekedar, mereka perlu kamu lebih daripada apapun. Anak ini kegirangan diajakin main Nabi. Bu, dari hari itu sampai di masa tuanya, anak ini terkenal dengan wajahnya yang gak pernah sumpek, dengan wajahnya yang gak pernah kusam. Bahkan para sahabat meriwayatkan, kami kalau lagi sumpek-sumpek hati gitu, lagi kayak muram durja, kami akan cari sahabat ini, kami pandangi wajahnya, maka gelisah kami, galau kami, susah kami hilang hanya dengan memandang wajah seorang yang dulu di masa kecilnya pernah disemburkan air di wajahnya oleh Nabi besar Muhammad. Tak ada hal indah yang dapat kamu berikan kepada anakmu selain kenangan manis. Catat itu, penting. Kamu pengen ngasih hal paling indah buat anakmu, bukan hadiah mahal-mahal,
mahal, bukan juga pemberian besar, tabungan buat masa depan mereka. Enggak ada yang lebih berharga daripada memori kebersamaan indah antaramu dengan mereka. Jadilah rumah tempat anak merasa nyaman denganmu. Ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kita lihat lagi perlakuan Nabi Muhammad kepada anak-anak, biar kita bisa contoh untuk kita praktekkan kepada anak kita dan kita praktekkan kepada anak-anak yang lain. Bukankah Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi kita semuanya? Nabi pernah lewat di jalanan, kelihatan ada seorang anak kecil, poninya lucu sekali. Nabi gemes bermain-main dengan poni anak ini. Kemudian Nabi Muhammad menyebulnya. Apa nih bahasanya ya? Disebul. Tahu ya? Iya, ditiup. Ditiup, maaf ya, saya orang Jawa. Ditiup-tiup sama Nabi poninya tersebut. Berterbangan poninya, ditiupin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niupnya tapi kayak ada ludah-ludahnya gitu. Ibu-ibu sekalian, sejak hari itu sampai di masa tuanya, anak ini dikenal dengan anak yang selalu ada aroma wangi di ubun-ubunnya. Efek dari Nabi Muhammad bermain-main dengannya. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad satu hari di hari raya, ini anak agak gedean, nah kita agak naik nih ya. Satu hari di hari raya, Nabi Muhammad melihat anak-anak kecil sedang bermain-main. Nabi sengaja berjalan-jalan di hari raya tersebut. Habis selesai sholat id, Nabi Muhammad lihat anak kecil pada pakai baju baru, pada main-main. Nabi deketin mereka, kemudian ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Udah girang, senang semuanya. Baik semuanya, baik, alhamdulillah Rasul. Salaman sama Nabi Muhammad. Habis itu Nabi tinggalkan mereka. Kelihatan ada seorang anak kecil, umurnya seumuran mereka juga, kayak 7 tahun, 8 tahun gitu, ada di samping tembok rumah orang, ngeliatin, ngintip-ngintip anak yang lagi pada main itu. Nabi mendekatinya, kemudian berkata, "Nak, yang lain lagi pada main, kamu kenapa nggak bermain bersama mereka?" Dia dengan tanpa memandang wajah Nabi, dia main-mainin kukunya yang terlihat ujungnya hitam, kakinya tidak beralas, bajunya udah nggak jelas warnanya, kelihatan udah nggak mandi berapa hari nih anak. Ditanya sama Nabi, "Nak, kok nggak ikutan main sama yang lain?" Anak tersebut menjawab, "Apaan? Mereka punya orang tua, ngurusin mereka." Nabi menunduk hingga sejajar sama anak tersebut. Ini juga nih cara berkomunikasi. Bu, kamu kalau ngelihat anak kamu sedih, kamu posisinya mata kamu harus lebih rendah daripada mata anak kamu. Kalau kamu kepengen dia mengungkapkan perasaannya, kesedihannya, emosinya, kemarahannya, jangan kamu minta dia untuk memandang padamu. Jangan kamu bilang,
sedih tambah sedih tuh anak. Biasakan kontak mata dengan anak, melatih anak tersebut untuk memiliki keberanian menghadapi dunia. Dia merasa dunia adalah tempat yang aman baginya. Sebab kalau orang tuanya membuatnya takut, bahkan dari masa anak-anaknya, bagaimana mungkin dia akan merasa bahwa dunia adalah tempat yang aman? Dia gak merasa aman darimu. Bagaimana bisa merasa aman dari selainmu? Ada banyak ibu-ibu nih gak pada belajar bagaimana cara mendidik anak. Kerjaannya nakutin anak mulu. Jangan nangis, ada polisi. Pak polisi, tangkep nih anak saya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Alhamdulillah pada ngaku. Kesian anak kamu dari kecil udah ditakut-takutin hal-hal yang bahkan gak ada gitu. Yang beneran ada aja kamu gak perlu menakut-nakuti dia, apalagi yang gak beneran ada, Bu. Nah, cepetan tidur, ntar ada kuntilanak. Ya Allah, Bu, kalau kamu lihat kuntilanak kamu duluan yang kabur. Lagian kan gak ada itu. Gak ada, Ustazah. Enggak, saya gak pernah lihat. Yang ada jin tadi itu ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi deketi anak tersebut. Nabi menunduk. Dipandanginya wajah anak itu dan bertanya, wa aina abuka ya waladi? Memangnya bapak kamu kemana, nak? Tadi kan ditanya kenapa nggak main. Apaan? Mereka punya orang tua, punya bapak yang kasih mereka. Jadi Nabi nanya, memangnya bapak kamu kemana, sayang? Anak tersebut menjawab, abimat lamma ghaza ma'a Rasulillah. Bapak saya udah mati waktu pergi perang sama Nabi. Dia bahkan gak tahu bahwa yang nanya kepadanya adalah Nabi Muhammad. Wa aina ummuka ya waladi? Ibu kamu kemana, nak? Ummi tazawwajat. Ibu saya udah kawin lagi. Udah gak peduli lagi sama saya, punya keluarga yang baru. Perhatian buat para janda. Kamu kalau janda punya anak, jangan mau sama laki-laki yang hanya mau sama kamu tapi gak mau sama anak kamu. Jangan mau. Jangan mau. Sebab laki-laki tersebut kamu bisa menjadi salah satu dari dunianya, tapi bagi anakmu, apalagi kalau dia masih kecil, kamu baginya adalah seluruh dunianya. Kesian. Saudaraku sekalian, Nabi kemudian mengulurkan tangannya. Anak itu meletakkan tangannya di tangan Nabi Muhammad. Nabi kemudian menggandengnya. Nabi Muhammad ajak masuk dia ke rumahnya, membawanya ke rumahnya, kemudian memanggil istrinya Aisyah. Ya Aisyah, mandikan dia, bersihkan tubuhnya, kasih dia makan. Makanan kita hari raya, semua orang ada makanan di rumah mereka. Nabi kemudian bilang, aku akan mencarikan baju untuknya. Nabi berangkat ke rumah Sayyidah Fatimah, putrinya. Di sana Nabi ketemu sama Sayyidina Hasan yang usianya saat itu kurang lebih seusia atau badannya kurang lebih sama badannya anak ini. Nabi minta, ini Nabi nih, Bu. Nabi bilang sama Sayyidina Hasan, wahai Hasan, di rumahku sedang ada saudaramu, nggak punya baju.
bolehkah kamu berikan baju barumu wahai Hasan untuk diberikan padanya? Semoga Allah memberimu, memakaikanmu baju baru di akhirat nanti wahai Hasan. Bu, Nabi nggak janjiin sesuatu yang duniawi biar anak dari sejak kecil ngerti bahwa hidup di dunia bukan cuma soal dunia. Kamu bakal capek terus kalau kamu selalu yang kamu urusi dari anakmu adalah urusan dunianya aja. Kamu bakalan capek, Bu. Jadi kalau kamu mau menjanjikan sesuatu kepada anakmu, janjikanlah sesuatu yang lebih tinggi. Bikin anak punya niat-niat yang bagus terhadap segala sesuatu. Kayak Nabi nih, Hasan, kasih baju barumu nak, Allah akan memakaikanmu pakaian yang indah di akhirat nanti. Sayyidina Hasan yang memang sudah dibentuk ibunya, ayahnya, kakeknya, dia pun segera mengeluarkan ganti baju barunya, dikasihkan kepada Nabi Muhammad. Dia pakai baju yang lama, kemudian baju baru tersebut dibawa sama Nabi Muhammad ke rumah beliau. Kita kan kalau urusan nabung-nabung selalu aja urusannya sama dunia. Kalau urusan kebaikan kita selalu aja bilang sama anak kita tuh urusan dunia. Nah, kalau kamu belajar, kamu nanti pinter lulus sekolah, hasilnya bagus, mama akan kasih kamu hadiah. Selalu aja urusan-urusannya itu yang duniawi. Siapa di antara kita yang menjanjikan kepada mereka sesuatu yang ukhrawi? Nah, belajar yang rajin, belajar yang pinter, biar kamu bisa jadi umat Nabi Muhammad yang bermanfaat. Katanya ya nak, Nabi Muhammad bilang sebaik-baik umatku adalah yang paling bermanfaat kepada yang lainnya. Nah, jadilah bermanfaat biar Allah sayang sama kamu, Nabi Muhammad sayang sama kamu. Kalau Allah, Nabi Muhammad sayang sama kamu, beres semua urusan nak di dunia maupun di akhirat. Gitu. Saya ingat saya punya guru. Dulu kalau pagi-pagi anaknya sekolah SD, satu kiai saya di Jawa, dia kasih sama anaknya itu uang. Istrinya ya, istri kiai saya, dia kasih anaknya nih uang. Terus dia bilang, nak, yang ini nih nak ya, buat kamu jajan. Yang ini buat kamu tabung. Dari mama, buat jadi tabungan mama, tabungan kamu juga. Ini kamu tabung ya nak ya. Maksudnya gimana mah? Kasihin sama temen kamu yang gak punya. Kasihin sama kalau kamu ketemu pengemis di jalanan, kalau kamu ketemu orang susah di jalanan, kasih ini nak, uang yang ini biar jadi tabungan kita berdua ya nak ya. Semoga di hari akhirat nanti Allah selamatkan kita. Begitu seharusnya orang yang beriman mengaitkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Saudaraku sekalian, Nabi pulang ke rumahnya bawa baju lebaran tersebut. Sampai di rumah Sayyidah Aisyah udah selesai memandikan anak ini, disabunin, dikeramasin, habis itu dipotongin kuku-kukunya, habis itu disuapin makanan,
Habis selesai, Nabi Muhammad datang, bawa pakaian tersebut dipakaikan kepadanya pas muat. Habis itu Nabi Muhammad bilang sama dia, sesudah sekarang mukanya jadi kelihatan cakep, ada binar matanya, seneng, bahagia. Nabi kemudian deketin dia. Nabi Muhammad pandang matanya kemudian berkata, "Nak, mulai hari ini jangan sedih lagi ya nak ya. Bu, bukankah kamu lebih sering berkata kepada anakmu, jangan nakal? Bukankah kamu lebih sering mengancam anakmu, awas ya kalau jajan sembarangan? Pernahkah kamu duduk berdua dengan anakmu dan berkata, nak, jangan sedih lagi mulai hari ini?" Betapa rindu kita terhadap ajaran Islam terpraktekkan dalam kehidupan kita. Betapa rindu kita kepada orang-orang yang mempraktekkan Islam dalam kehidupannya. Betapa indahnya kalau kamu sebagai salah satunya. Ini ajaran Islam, Bu, Kak, Dek, Nak. Bukan kekerasan dalam rumah tangga, bukan ancaman-ancaman, bukan hukuman-hukuman. Enggak gitu, enggak gitu. Nabi memandang anak ini kemudian berkata, bukan anaknya loh Dek, Kak, Bu, bukan. Anaknya entah siapa. Kamu bisa bayangkan seseorang yang bahkan terhadap anaknya orang, salah satu dari sahabat beliau, yang bahkan dianya tuh nggak ngamalin sunnahnya Nabi. Dia nikah lagi ketika suaminya meninggal, bukan yang ngurusin anaknya, malah sibuk dengan keluarga barunya dan menelantarkan anaknya. Tapi lihat bagaimana perlakuan indah Nabi besar Muhammad. Anakmu tidak perlu patah hati dari dirimu, camkan itu. Anakmu nggak perlu sakit hati dari perlakuanmu ataupun ucapanmu, nggak perlu. Biar anak saya tahu kalau saya ini disiplin, nggak perlu. Anak kamu nggak perlu tahu pencapaianmu, disiplinmu, ketegasanmu, kekerasanmu. Anakmu perlu kasih sayangmu. Anakmu perlu kasih sayang. Kalau saya sayangin Ustazah, anak saya ntar manja. Siapa bilang? Ibu, kamu perlu tahu, saya seumur hidup nggak pernah tahu rasanya dipukul sama abah saya, nggak pernah tahu rasanya dipukul sama ibu saya, nggak pernah tahu. Apakah menurutmu saya perempuan yang manja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Enggak. Justru sebaliknya, Bu. Tak ada yang lebih diperlukan anak-anakmu daripada kasih sayangmu. Nabi pandangin anak ini. Kemudian Nabi Muhammad berkata, jangan sedih lagi ya nak mulai hari ini, sebab untukmu telah digantikan. Aku adalah ayahmu sekarang. Wanita yang memandikanmu tadi,
Aisyah adalah ibumu mulai sekarang. Putriku Fatimah adalah saudarimu mulai sekarang, kakakmu mulai sekarang. Waduh, girang banget, seneng banget. Dia langsung pamitan mau main barengan sama temen-temennya. Diizinin sama Nabi, dilari-lari menuju temen-temennya. Kemudian sampai sana dia bilang, "Hei, saya dong sekarang udah punya saudara baru, udah punya ibu baru, udah punya bapak baru." Anak-anak yang lagi pada main tuh berhenti semuanya, ngeliatin dia yang tadinya kelihatan dekil, kelihatan kotor, sekarang udah kelihatan cakep, udah kelihatan segar, pakai baju baru pula. Semua berhenti dari permainannya, kemudian berkata, "Saudara saya dong Fatimah, ibu saya dong Aisyah, ayah saya dong Nabi Muhammad." Ayah saya Nabi Muhammad. Itu anak yang asalnya pada seneng jadi pada gigit jari sambil bilang, "Ya lait abauna yamutuna fil ghazwah." Wah, coba ya bapak saya juga mati waktu pergi perang Nabi. Keindahan perilaku orang tua kepada anak dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan Nabi itu kalau ada sahabatnya yang meninggal dunia di medan perang dan sahabat tersebut punya anak-anak kecil atau remaja, belum menikah gitu maksudnya, Nabi akan mengambil tugas penting berupa menyampaikan kabar duka kepada keluarga. Dan itu ibu-ibu sekalian bukan main-main. Tugas menyampaikan duka kepada keluarga bukan main-main. Jangan salah-salah. Jangan salah-salah. Karena kalau salah-salah traumanya, kesedihannya bisa panjang. Kita tuh bahkan disuruh ketika menyampaikan kabar duka tuh ada ilmunya. Jangan menyampaikan kabar duka di saat orang tersebut lagi lapar. Kalau kamu tahu dia mungkin sedang lapar, sebelum kamu sampaikan kabar duka, kasih makan dulu. Sampai dikasih ajaran dalam Islam. Kenapa? Orang bu kalau habis dengar kabar duka lupa melapar, bisa-bisa nggak makan-makan, yang akhirnya bisa-bisa pingsan, sakit, bahaya keadaannya. Menyampaikan kabar duka ini bisa jadi salah satu cara biar orang menerima kabar dukanya nggak jadi hantaman tapi sentuhan. Sebaiknya kalau kamu menyampaikan kabar duka, sekalian siapkan bahu dan pelukan untuk menenangkan. Dan itu yang dilakukan baginda kita Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu sekalian, waktu perang Mu'tah, Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudara sepupu beliau, abangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far lagi punya anak kecil-kecil banyak bu, dengan istrinya Asma binti Umais. Nabi datang ke rumahnya, kemudian disambut sama Asma. Ketika Asma datang menemui Nabi, keluar pula lah anak-anaknya. Sesudah anak-anaknya kumpul semuanya, Sayyidah Asma nanya, binti Umais ya, bukan binti Abu Bakar.
Karena Sayyidah Asma binti Abu Bakar kawinnya sama Sayyidina Zubair ibn al-Awwam. Yang ini Asma binti Umais kawin sama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, kau datang ke rumah kami menyampaikan berita apa wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, aku ingin menyampaikan kepadamu kabar tentang Ja'far bin Abi Thalib. Asma karena sudah dewasa dilihatin wajah Nabi, kemudian berkata, adakah dia tak akan kembali lagi wahai Rasul? Nabi Muhammad mengangguk. Asma segera menutup mulutnya, kemudian masuk ke dalam rumahnya karena dia pengen nangis kan, dan dia nggak mau tangisannya sampai mengganggu Nabi Muhammad SAW. Dia masuk ke dalam kamarnya, tinggal anak-anaknya. Nabi Muhammad kemudian segera mendekati mereka dan memeluk semuanya. Nabi Muhammad memeluk semuanya, kemudian berkata, nah, mulai hari ini aku menjadi ayahmu, menjadi ayah kalian. Tiap kali kalian rindu kepada ayah kalian, datanglah ke rumahku. Rumahku selalu terbuka untuk kalian. Setiap kali kalian pengen deket sama ayah kalian, mau apapun aja itu, datanglah kepadaku. Aku akan siap untuk kalian semuanya. Ayah kalian sudah berpulang kepada Allah. Anaknya nangis, tapi nangisnya di pelukan Nabi Muhammad. Dan betapa indahnya sebuah musibah yang digantikan dengan sebuah kenyamanan yang jauh lebih indah. Begitu cara Nabi memperlakukan anak-anak. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ma qaharani wala naharani. Nabi Muhammad tuh nggak pernah bentak saya, nggak pernah marahin saya, nggak pernah sekalipun dalam kehidupannya. Padahal aku berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, khadamtur Rasul 10 sinin. Saya khidmah di rumah Nabi, jadi pelayannya Nabi, nyapuin rumahnya Nabi, cuciin piringnya Nabi, cuciin bajunya Nabi. Benar-benar khidmah di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawain sendalnya Nabi kalau Nabi lagi pergian. Sebelum tugas itu diambil oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Lebih kepada urusan rumah tangga Sayyidina Anasnya dibagi-bagi kemudian. Saudara sekalian, katanya Anas, saya khidmah sama Nabi 10 tahun, dari Nabi Muhammad datang sampai Nabi Muhammad wafat di Madinah. Karena Anas orang Madinah. 10 tahun itu tidak sekalipun Nabi membentak saya. Tidak sekalipun Nabi Muhammad memarahi saya. Bahkan kalau saya bikin salah, misalnya memecahkan sesuatu, kalau ada keluarganya yang mau marah, Anas, kenapa kamu pecahkan ini? Nabi Muhammad bilang, da'uh, illam yuridillahu an yaf'ala lama fa'al. Jangan dimarahin Anasnya, biarin. Kalau Allah tidak menghendaki barang itu pecah, nggak akan pernah pecah. Rumah tempat anak pulang, kamu ibunya, kamu harus menjadi seperti itu bagi anakmu. Jadi rumah
pulang bagi hati anak-anakmu, tempat ternyaman bagi hati anak-anakmu. Umi saya almarhumah 3 tahun yang lalu. Saya kalau lagi ada susah-susah, emang Ustazah pernah susah? Saya kan juga manusia, Bu. Emang gak boleh susah? Ada aja susahnya kan. Kita masih di dunia kan. Susah seneng ganti-ganti. Akhirat baru, tempat seneng sendiri, tempat susah sendiri. Bainal jannah wan nar, antara surga atau neraka. Tapi kalau di dunia mah normal, semua orang pasti ada susahnya, semua orang pasti ada sedihnya. Bahkan sesudah saya menikah, ibu-ibu sekalian, waktu umi saya masih ada, kalau susah-susah saya pulang ke rumah, saya liatin umi saya. Kadang saya cuman pelukin aja, pelukin. Atau kalau enggak pas umi lagi tidur, saya pelukin dari belakang. Saya cium-ciumin tangannya. Udah gitu aja. Kadang bahkan saya nggak perlu cerita. Semua gundah gulana itu hilang dengan sendirinya, seolah ketika memandang wajah umi saya, dunia masih baik-baik saja. Karenanya, Bu, sejak umi saya meninggal, saya sering sedih. Saya ridho, tentu saja apapun keputusan Allah SWT saya ridho. Saya hanya sering rindu tangan saya pegang, rindu pelukan, rindu aroma tubuh umi saya, rindu tengadah tangannya, rindu untuk dia bilang, nggak apa-apa Im, apa-apa, cuman dunia aja kok. Umi saya, nggak apa-apa, sering banget bilang begitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Nok, cuman manusia kok gitu, nggak apa-apa. Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya tahu yang mendengar di sini ada banyak ibu. Yang saya 23 tahun menikah belum atau tidak dikaruniai anak sama Allah SWT. Karenanya saya sampaikan hal ini padamu biar kamu nggak nyesel. Yang anakmu rindukan darimu bukan ilmu pengetahuanmu, bahkan bukan uangmu, bukan pemberian mahalmu, bukan. Yang anak rindukan darimu adalah kenyamanan saat anak bersama denganmu, pelukan hangat, dekapan, ucapan menenangkannya. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, ini cuma dunia. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, dia cuma seorang manusia. Kamu boleh sedih, galau, kalau orang itu adalah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad manusia, tapi tidak selayaknya manusia. Ia adalah batu permata di antara kerikil-kerikil. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Anas, dia bilang sekali aja Nabi Muhammad menegur saya. Kapan itu? Saya dikasih pesan sama Nabi, Anas, tolong ya Nas,
kamu pergi ke rumah Fulan bin Fulan, amanat saya nih, sampaikan sama dia. Lebih ya Rasulullah. Nas, umurnya mungkin waktu itu 13-12 tahun gitu Anas. Nas, lebih Rasul, saya buru-buru Nas, ini hajat darurat penting, yang cepet ya Nas. Lebih Rasul, Anas, cepet ya Nas. Iya Rasul. Kata Anas, karena Nabi bilangnya cepet ya, saya sampai lari. Lama-lama capek, jalan pelan, lama-lama capek, jalan pelan. Saat itulah Anas lihat temen-temennya lagi pada main. Anas penasaran, apaan sih itu? Kerumunan. Dia pun masuk sampai di area permainan. Ternyata seru banget. Anas transit di situ. Anas mangkal di situ. Lupa sama pesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas terus ngeliatin, kalau ada yang menang, ya, kalau nggak menang, nggak ikut main, cuman nontonin orang-orang pada main. Tinggal Nabi aja di rumah. Lama bener si Anas. Katanya Anas, saya masih terus main dengan khusyuk main ya, ketika saya merasakan ada tangan harum yang menutupi mata saya. Seraya berkata, Ainal wasiya Anas, Ainal wasiya Anas. Mana yang saya pesenin tadi Nas? Mana yang saya pesenin tadi Nas? Dia bilang, saat itulah saya ingat pesannya Nabi Muhammad tadi. Saya pun berbalik dan saya dapati Nabi Muhammad tersenyum. Saya bilang, sekarang ya Rasulullah. Saya kemudian kabur dari situ. Tuh cara Nabi Muhammad menegur, indah. Nggak ada kata-kata kasar, apalagi kata-kata kotor. Bu, nggak gitu caranya, nggak gitu caranya. Kalau bahkan kepada anak yang seharusnya kamu menjadi juara dalam menyayanginya, kamu lontarkan kata-kata kasar, bahkan kata-kata kotor. Bagaimana caramu menunjukkan kasih sayang kepada selain dia? Kalau bukan dari kamu, ibunya yang seharusnya jadi juara nomor 1 dalam menyayangi dia, dari siapa lagi kamu pikir anakmu bisa mendapatkan kasih sayang? Kamu pikir siapa yang bisa nyayangin anakmu selain kamu? Pak Camat, siapa yang kamu harap nyayangin anak kamu kalau bukan kamu? Kalau kamunya kasar, kamunya berkata kotor, kamunya keras kepada dia, kamu pukul dia, kamu jewer, kamu hardik dia, kamu kata-katain dia, kamu permalukan dia di hadapan teman-temannya, dari siapa lagi anakmu akan merasakan kasih sayang, Bu? Saya harap kamu sungguh-sungguh mendengarkan ucapan saya. Nabi sudah mencontohkannya kepada kita. Nabi sudah mencontohkannya kepada kita. Jika bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Bukankah kita adalah umatnya? Bukankah kita adalah umatnya?
cerita terakhir, Nabi Muhammad lewat di jalanan. Ustaz kok sering banget ya Nabi Muhammad lewat di jalanan? Iya. Kan di sekitar jalanan kan ada anak-anak begini begitu, segala macam. Nabi lewat di jalanan. Ketika beliau melihat ada seorang anak kecil lagi mainan burung. Nabi deketin dia, disapa sama Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Lagi apa kamu nak? Rasul, suara burung saya cakep banget dah Rasul. Sini deh Rasul. Dilihatin Rasul. Suaranya cakep banget kan Rasul? Main-mainan sama burungnya. Burungnya bersenandung, berkicau. Burungnya berkicau. Kata Nabi, nak, kamu tahu nggak? Burung itu nggak lagi berkicau. Terus lagi apa Rasul? Lagi berzikir, nak. Nabi kemudian membawakan ayat Quran, tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini, tidak di bumi ataupun di langit, kecuali semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian yang tidak memahami suara tasbihnya. Oh gitu Rasul. Jadi ini burung saya bukan berkicau tapi lagi berzikir ya Rasul. Iya nak. Makasih Rasul. Nabi jalan. Cukup besar anaknya, kayak di atas 12 tahunan gitu, di atas itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai satu hari burung ini mati. Burungnya ini mati. Sebelum itu si anak ini karena memang Nabi Muhammad perlakuannya begitu indah kepada dia jatuh hati sama Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lagi sholat jamaah dia selalu ada. Kalau Nabi Muhammad lagi apa-apa dia selalu ada. Anak belia ini, anak tanggung ini ya. Sampai Nabi itu setiap kali ngelihat dia, Nabi Muhammad bilang gini, ya Zuhair, mada fa'alan Nugair. Hai, nak, apa yang sedang dikerjakan burung kecilmu itu? Lagi berzikir Rasul, burung saya lagi zikir. Seneng girang gitu. Satu hari burungnya mati. Sedih bener. Tapi orang di sekelilingnya kan gak ada yang ngerasain kesedihannya. Lah timbang burung doang segitunya. Bu, anakmu ketika ada beban-beban dalam kehidupannya, kamu jangan pernah mikir bahwa segitu aja loh kamu mikirinnya sampai kayak begitu. Saya kesian, ada banyak anak-anak yang bahkan terganggu sekolahnya, yang bahkan terganggu kehidupannya hanya karena mendapatkan bulian dari teman-temannya yang dia tidak bisa menceritakan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena setiap kali dia bercerita apapun kepada ibunya, ibunya cuma bilang, alah cuma segitu aja. Ibunya meletakkan dirinya dalam posisi anaknya. Bu, ujian aja disesuaikan sama level sekolah. Allah tuh kasih ujian juga kayak begitu sama anak-anak kita juga. Ujian buat anak kamu terasa ringan bagi kamu, ya kamu udah emak-emak. Tapi buat anakmu ujian itu terasa berat bagi dia. Gak ditemenin sama seorang anak yang populer di sekolah, bisa jadi hantaman keras. Dikatain sama temen yang ada di depannya, bisa jadi hantaman keras bagi dia. Direbut bolpennya, direbut alat tulisnya, bisa jadi itu adalah ujian
pujian yang sangat besar bagi dia. Kamu ikut serta menanggungnya. Seharusnya datanglah dalam kehidupan anak-anakmu. Kamu selalu dikasih sinyal kok sama Allah. Bu, kamu seharusnya jadi orang yang paling mengerti anakmu. Kamu seharusnya jadi orang tua yang paling mengerti anakmu. Kalau ngelihat anak begini begitu, coba cari tahu kenapa. Cari tahu, buat anakmu menceritakan, dan hilangkan penghakiman. Jangan juga semua isinya perintah. Kadang anak tidak sedang ingin diperintah, ia hanya ingin didengar. Pinjamkan dua telingamu setiap kali anakmu bercerita. Itu salah satu dari tugas utama menjadi orang tua. Saya sering ditanya, Ustazah, gimana caranya jadi pembicara yang bagus? Saya bilang, kamu akan jadi pembicara yang bagus kalau kamu terlatih mendengar. Kalau kamu terlatih mendengar, kamu bahkan bisa mendengar yang tidak disampaikan orang. Kayak saya nih, ngelihat muka-muka kamu, saya tahu ada yang lagi lapar di sini, ada yang lagi ngantuk di sini. Saya tahu ada yang lagi kegerahan di sini. Saya tahu ada yang pikirannya sedang kemana-mana. Ada yang lagi dari tadi itu pikirnya kayak gini. Saya emang gak terlalu perlu ilmu ini, saya belum punya anak. Ada tuh. Ada juga yang mikir, kayak udah terlambat deh, anak saya udah gede-gede, udah pada kawin semua. Ada, gitu kan? Gak apa-apa bu, buat jadi muhasabah. Ilmu selalu indah. Apalagi dengan kamu saya ceritakan bagaimana perlakuan Nabi Muhammad kepada anak-anak. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah? Saya tuh kalau dengerin cerita tentang Nabi Muhammad, saya mikir, ya Allah, beruntung banget saya punya Nabi Muhammad. Ya Allah, senangnya punya Nabi gak punya celak, punya Nabi gak punya cacat, punya Nabi dengan akhlak sempurna, punya Nabi yang relate buat semua dari kita, punya Nabi yang begitu penuh kasih sayang, punya Nabi yang kepadanya kita selalu bisa menjadikannya rumah tempat kita pulang, tempat ternyaman saat kita mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, bukan? Tempat paling senang, keadaan paling menyenangkan ketika saya bercerita tentang Nabi Muhammad. Bagi kamu juga bukan? Tempat paling enak ketika kita dengar cerita tentang Nabi Muhammad. Kayak urusan-urusan dunia jadi jauh lebih ringan gitu. Kayak tempat healing paling strategis saat kita diperdengarkan tentang kisah-kisah indah baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian, burungnya mati. Ceritanya belum habis tuh. Keluarganya pada semacam, kamu urusan burung doang segitunya, udah berhenti nangis, gak usah nangis gitu, burung doang loh. Lagi kayak begitu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dia pun bergegas membukanya.
fa idzan bih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun amamal bab. Ternyata Nabi Muhammad berdiri di depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi Muhammad dengan tersenyum. Nabi tubuh ma tahaddatsa bi haditsin illa wa tabassam. Nabi kalau ngomong selalu diiringi dengan senyuman. Dia jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Kelihatan sembab matanya habis nangis. Dia nanya, "Rasulullah mau ketemu Bapak?" "Enggak, saya mau ketemu kamu." "Rasulullah lagi lewat sini terus cari saya?" "Enggak, saya datang dari masjid. Mau ke rumah ini mau ketemu saya Rasul?" "Iya." "Oh, ada tugas Rasul? Ada yang harus saya lakukan?" Maksudnya kayak misalnya Nabi Muhammad nyuruh dia, "Kumpulin deh anak-anak sebaya kamu, saya mau ada hal yang saya perlu lakukan." Misal, bisa aja kan, namanya Nabi Muhammad kan pasti urusan-urusan penting nih. Nabi datang ke rumahnya sengaja dari masjid mau ketemu dia. Dia kan udah merasa ada hal penting apa nih. "Apa yang bisa saya lakukan wahai Rasulullah untukmu?" Nabi Muhammad bilang, "Enggak ada nak." Dengerin Bu, dengerin. Saya ketika awal kali mendengarnya, saya merasa hati saya menghangat. Saya merasa hati saya menghangat. Kemudian hangatnya hati saya merembes ke mata saya, membuat mata saya segera dihujani dengan air mata. Duhai, alangkah indahnya dirimu wahai Rasulullah. Bagaimana caramu memperlakukan anak-anak wahai Rasul? Bagaimana kami dapat meneladanimu? Bu, Nabi Muhammad menjawab, "Nah, aku dengar burung kesayanganmu mati, maka aku datang dari rumahku ke rumahmu untuk bertakziah kepadamu dan menghiburmu. Semoga Allah menggantikan untukmu kesenangan yang lain." Bayangkan indahnya hati seseorang yang ketika mendengar umatnya yang kecil kematian burungnya, dia datang dari rumahnya menuju rumah anak kecil tersebut untuk bertakziah kepadanya. Wabil mu'minina raufur rahim. Terhadap umatnya beliau rauf, nggak tegaan. Rauf, kata orang Jawa, emanan, sayang gitu, mau orang sayang gitu. Rauf, rahim, penuh sayang, penuh cinta. Bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, kita akhiri majelis kita ini dengan niat, semoga mulai hari ini biarkan keluarga kita merasakan lebih kasih sayang dari kita. Insya mulai hari ini biar Nabi Muhammad jadi teladan kita dalam membesarkan anak-anak kita, dalam menyayangi keluarga kita.
Mulai hari ini kita berniat semoga menjadi rumah ternyaman buat orang-orang yang kita sayang. Mulai hari ini kita berniat semoga jadi umat Nabi Muhammad yang bisa menebarkan kasih sayang kepada semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ala hadhihi niyat wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amil lana muamalat ahlil khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, telah kami dengar bagaimana perlakuan Nabi Muhammad kepada anak-anak. Ya Allah, jangan jadikan jatah saya hanya sekedar menceritakannya, dan jangan jadikan jatah saudari-saudari saya yang ada di tempat ini ataupun yang mendengarkan kajian ini hanya sekedar mendengarkannya. Ya Allah, mampukan kami mengamalkannya. Ya Allah, mampukan kami mengamalkannya. Ya Allah, menjadi rumah paling nyaman bagi semua orang-orang yang kami sayang. Menjadi tempat paling hangat bagi kembalinya hati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Allah, ya Allah, jangan jadikan jatah kami hanya sekedar menceritakan ataupun mendengarkannya. Ya Allah, mampukan kami untuk mengamalkannya. Ya Allah, dan kami pun mohon padamu. Ya Allah, rasakan kepada kami damai kasih sayang Nabi Muhammad untuk kami. Ya Allah, rasakan kepada kami damainya kasih sayang Nabi Muhammad untuk kami. Ya Allah, ya Allah, bukankah Nabi Muhammad selain Nabi dari para sahabat-sahabatnya adalah Nabi kami juga? Maka bukankah sebagaimana Nabi Muhammad selalu menjadi rumah paling nyaman bagi seluruh sahabat-sahabatnya, bahkan yang paling kecil-kecil di antara mereka? Ya Allah, jadikanlah pula Nabi Muhammad rumah paling nyaman bagi kami. Ya Allah, kembalikan kami kepada Nabi Muhammad. Biarkan hati kami merasakan kasih sayangnya. Ya Allah, biarkan hati kami merasakan sejuk hangat pelukannya. Ya Allah, biarkan hati kami merasakan damai cintanya untuk kami. Ya Allah, ya Allah, jika Engkau telah izinkan kami saat ini mendengarkan kisah tentang kasih sayang Nabi Muhammad, ya Allah, jika hari ini lisan saya Kau izinkan menceritakan tentang sedikit kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak-anak kecil, dan Kau izinkan telinga saudari-saudari saya mendengarkan kisah sedikit tentang kasih sayang Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, hari
nanti, izinkan mata kami sungguh-sungguh bisa menatap wajahnya. Izinkan suatu hari nanti telinga kami sungguh-sungguh kau izinkan untuk mendengar indah suaranya. Lisan kami ya Allah, izinkan untuk sungguh-sungguh dapat berucap salam langsung di hadapannya. Ya Allah, jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, bukankah apa yang kau berikan kepada Nabi, kepada seorang Nabi akan juga menjadi pemberian terbanyak yang kau bagi-bagikan kepada umatnya. Ya Allah, bagikanlah kasih sayang yang kau telah berikan kepada hati Nabi Muhammad. Bagikanlah pula ke dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami seseorang yang mampu menebarkan kasih sayang kepada siapapun ya Allah, terutama kepada keluarga kami ya Allah. Bimbinglah kami menjadi hamba-Mu yang salehah. Bimbinglah keluarga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh-salehah. Ya Allah, hidupkan kami sebagai umat Islam, matikan kami pula sebagai umat Islam. Di padang mahsyar jadi umat Islam, dimanapun saja kami berada sebagai umat Islam. Ya Allah, Engkau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad ya Allah, tanpa kami minta. Maka jadikanlah kami semuanya sebagai umat Nabi Muhammad di saat ajal datang menjemput kami ya Allah, dan kami memintanya padamu. Masakah yang memberi tanpa diminta akan menolak ketika kami meminta? Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Ya Allah, berkahilah semua yang hadir. Yang sakit-sakit di antara kami sehatkanlah ya Allah. Yang sedang sulit di antara kami mudahkanlah ya Allah. Yang sedang sempit di antara kami lapangkanlah ya Allah. Hajat-hajat kami semuanya kabulkanlah ya Allah. Berkat baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allimu auladakum salasata khisal. Ajarkan anak kalian 3 perkara. Apa itu Rasul? Diajarin apa nih? Nama-nama ikan? Enggak darurat harus tahu nama-nama ikan. Diajarin apa yang paling penting wahai Rasul? Salasat khisal, kata Nabi, 3 hal. Anak kamu pastikan kamu sudah mengajarkannya, menanamkannya 3 perkara. Yang pertama, allimu auladakum mahabbat nabiyikum. Ajarkan kepada anak kalian rasa cinta kepada nabi kalian. Ajarin anak kamu biar punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Itu 1. Yang kedua, allimu auladakum mahabbat ahli baiti.
Kata Nabi, ajarkan kepada anak kalian rasa cinta kepada keluargaku, kepada anak keturunanku, kepada dzurriyyahku. Yang ketiga, allimu auladakum Al-Quran. Ajarkan kepada anak kalian Al-Quran. Dalam riwayat mahabbat qiraatil Quran. Ajarkan kepada anak kalian rasa cinta terhadap Al-Quran. Yuk kita bahas satu-satu. Apa yang disampaikan Nabi ini teman-teman dipraktekkan oleh orang-orang yang mendapatkan didikan langsung dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Anak-anak dari kecil-kecilnya mereka cinta sama Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu mereka buat anak-anak mereka mencintai Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan kalau anaknya masih bayi suka dibawa sama bapaknya, kalau bapaknya lagi duduk-duduk bersama dengan Nabi besar Muhammad. Kalau lagi ada majelis gitu barengan sama Nabi, mereka suka bawa anak-anaknya, bayi-bayinya. Nabi bu, kalau ngelihat anak kecil suka diambil sama Nabi, sini, didudukin di pangkuan Nabi. Sampai saya baca di dalam kitab, kalau nggak salah Bushrul Karim apa ya, salah satu dari kitab-kitab fikih, ada 14 anak yang pernah kencing di pangkuan Nabi Muhammad. Kebayang ya? Kalau pernah dikencingin sama 14 anak bayi, yang digendong berapa banyak kira-kira? Betapa seringnya Nabi Muhammad memperlakukan anak-anak kecil dengan perlakuan yang sangat-sangat indah. Yang bayi-bayinya digendong. Kalau udah agak besaran, anak-anak itu kalau ketemu sama Nabi Muhammad, mereka mendekat, mereka ucap salam. Kadang-kadang juga Nabi yang duluan ucap salam. Nabi pernah lewat di jalanan, kelihatan ada anak kecil lagi mainan air, 2 tahun 3 tahun, mainan air, ada air masukin, semburin, sembur. Nabi jalan ngeliatin nih anak kecil lagi mainan sendirian, kesian Nabi sama dia. Walaupun Nabi sibuk, tapi Nabi selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan anak-anak. Ini juga satu perhatian para ibu, jangan sok sibuk sama anakmu. Udah deh nak, situ aja, udah kerjain aja tuh, kerjain di sini. Mama nih lagi sibuk scroll Shopee. Mau beli 1 kerudung aja udah 3 hari nggak ketemu juga. Sampai keranjang belanjaannya 99 plus. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Anak kamu buat mainan sendiri, kadang sibuk dengan gadgetnya. Biar nggak ngerepotin orang tuanya, kamu kasih tab, kamu kasih handphone, kamu setelkan televisi. Nggak gitu caranya, muslimah, nggak gitu
caranya mukminah. Anakmu amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kamu perlakukan dengan seindah-indahnya. Nabi kurang sibuk apa teman-teman? Tapi ngelihat anak mainan sendirian, Nabi gak sampai hati. Nabi ikut main bersama dengannya. Nah, kamu sibuk apa sih? Ayolah Ustaz, alimu auladakum salasata khisal. Ajarkan anak kalian 3 perkara. Apa itu Rasul? Diajarin apa nih? Nama-nama ikan? Enggak darurat harus tahu nama-nama ikan. Diajarin apa yang paling penting wahai Rasul? Salasat khisal, kata Nabi, 3 hal. Anak kamu pastikan kamu sudah mengajarkannya, menanamkannya 3 perkara. Yang pertama, alimu auladakum mahabbat nabiyikum. Ajarkan kepada anak kalian rasa cinta kepada nabi kalian. Ajarin anak kamu biar punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Itu 1. Yang kedua, alimu auladakum mahabbat ahli baiti. Kata Nabi, ajarkan kepada anak kalian rasa cinta kepada keluargaku, kepada anak keturunanku, kepada dzurriyyahku. Yang ketiga, alimu auladakum Al-Quran. Ajarkan kepada anak kalian Al-Quran. Dalam riwayat mahabbat qiraatil Quran. Ajarkan kepada anak kalian rasa cinta terhadap Al-Quran. Yuk kita bahas satu-satu. Apa yang disampaikan Nabi ini teman-teman dipraktekkan oleh orang-orang yang mendapatkan didikan langsung dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Anak-anak dari kecil-kecilnya mereka cinta sama Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu mereka buat anak-anak mereka mencintai Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan kalau anaknya masih bayi suka dibawa sama bapaknya, kalau bapaknya lagi duduk-duduk bersama dengan Nabi besar Muhammad. Kalau lagi ada majelis gitu barengan sama Nabi, mereka suka bawa anak-anaknya, bayi-bayinya. Nabi bu, kalau ngelihat anak kecil suka diambil sama Nabi, sini, didudukin di pangkuan Nabi. Sampai saya baca di dalam kitab, kalau nggak salah Bushrul Karim apa ya, salah satu dari kitab-kitab fikih, ada 14 anak yang pernah kencing di pangkuan Nabi Muhammad. Kebayang nggak? Kalau pernah dikencingin sama 14 anak bayi yang digendong, berapa banyak kira-kira? Betapa seringnya Nabi Muhammad memperlakukan anak-anak kecil dengan perlakuan yang sangat-sangat indah. Yang bayi-bayinya digendong, kalau udah agak besaran
Anak-anak itu kalau ketemu sama Nabi Muhammad, mereka mendekat, mereka ucap salam. Kadang-kadang juga Nabi yang duluan ucap salam. Nabi pernah lewat di jalanan, kelihatan ada anak kecil lagi mainan air, 2 tahun 3 tahun, mainan air, ada air masukin, semburin, sembur-sembur. Nabi jalan ngeliatin nih anak kecil lagi mainan sendirian, kesian Nabi sama dia. Walaupun Nabi sibuk, tapi Nabi selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan anak-anak. Ini juga satu perhatian para ibu, jangan sok sibuk sama anakmu. Udah deh nak, situ aja, udah kerjain aja tuh, kerjain di sini. Mama nih lagi sibuk scroll Shopee. Mau beli 1 kerudung aja udah 3 hari nggak ketemu juga. Sampai keranjang belanjaannya 99 plus. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Anak kamu buat mainan sendiri, kadang sibuk dengan gadgetnya. Biar nggak ngerepotin orang tuanya, kamu kasih tab, kamu kasih handphone, kamu setelkan televisi. Nggak gitu caranya muslimah, nggak gitu caranya mukminah. Anakmu amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kamu perlakukan dengan seindah-indahnya. Nabi kurang sibuk apa teman-teman? Tapi ngelihat anak mainan sendirian, Nabi gak sampai hati, Nabi ikut main bersama dengannya. Nah, kamu sibuk apa sih? Ayolah, Ustazah, saya sibuk mempersiapkan masa depan anak-anak saya. Saya harus kerja, Ustazah, persiapkan sekolahnya, biaya kehidupannya. Bu, jangan sampai kesibukanmu memikirkan masa depan anakmu, kesibukanmu mempersiapkan masa depan anakmu, membuatmu kehilangan anakmu di masa sekarang. Jangan sampai kesibukanmu mempersiapkan masa depan anakmu membuat anakmu kehilangan dirimu di masa sekarang. Camkan itu. Nyesel kamu nantinya. Betapa waktu begitu mudah berlalu. Tiba